Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel saya. Video ini masih tentang teks narasi. Tapi kali ini saya mau berbagi seputar unsur kebahasaan teks narasi dan jenis-jenis teks narasi saja. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya. Selamat menyaksikan. Unsur kebahasaan teks narasi. Yang pertama, diksi atau pemilihan kata yang tepat, yang tentunya akan berpengaruh terhadap teks narasi. Kedua, konjungsi atau kata sambung, seperti dan, atau, tapi, kalau, apabila, dan lain sebagainya. Tiga, kata transisi, yaitu kata penghubung antar alinea, seperti akan tetapi, dengan demikian, maka dari itu, dan sebagainya. Yang keempat adalah pronomina atau kata ganti. Bisa kata ganti orang, nama tempat, atau kata ganti benda yang lainnya. Yang kelima yaitu penggunaan kalimat simpleks atau kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Contohnya, saya membeli baju. Yang keenam, kalimat kompleks atau kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang dipadukan menjadi satu. Contoh, saya membeli baju apabila sudah memiliki uang. Yang ketujuh, majas atau gaya bahasa. Baik itu majas perbandingan, pertentangan, pertautan, atau perulangan. Majas perbandingan adalah kata kiasan untuk menyatakan suatu perbandingan, baik itu pembeda, persamaan, atau ibarat. Contoh, permasalahan mereka sudah seperti benang kusut. Majas pertentangan yaitu majas yang menyatakan pertentangan atau lawan kata dengan maksud sebenarnya oleh pembicara atau penulis. Contoh, gajinya besar tapi hidupnya susah. Majas pertautan. Kata-kata berkias yang bertautan atau berasosiasi dengan gagasan, ingatan, atau kegiatan panca indera pembicara atau penulisnya. Contohnya, mereka bisa menguasai si kulit bundar dengan baik. Majas perulangan biasanya menggambarkan sesuatu yang berasal dari refleksi seseorang yang telah memikirkan secara mendalam tentang suatu situasi atau dilakukan lebih dari satu kali atau berulang. Contoh, dia terus belajar, dan terus belajar setiap malam. Unsur kebahasaan yang kedelapan adalah adanya konfiks, yaitu imbuhan tunggal yang terjadi dari perpaduan awalan dan akhiran yang membentuk satu kesatuan. Beberapa konfiks diantaranya adalah konfiks ke-an, contoh, keindahan. Konfiks P dan an, pengiriman. Konfiks per-an, pergaulan. Konfiks ber-an, berpandangan. Konfiks se-nya, setibanya. Konfiks me-kan, menyelesaikan. 9. Penggunaan kata ulang. A. Kata ulang sebagian atau dwi purwa. Contoh,
pepohonan. B. Kata ulang seluruhnya atau dwilingga. Contoh, mobil, mobil. C. Kata ulang berubah bunyi. Contoh, gerak-gerik. D. Kata ulang berimbuhan. Contoh, bermaaf-maafan. E. Kata ulang semu. Kupu-kupu. Khusus untuk kata ulang semu, tidak bisa dipisah satu sama lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis teks narasi. Teks narasi sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, narasi informatif. Yang kedua, narasi ekspositorik. Yang ketiga, narasi artistik. Yang keempat, narasi sugestif. 1. Narasi informatif. Sebuah tulisan naratif yang tujuannya adalah menyampaikan informasi secara detail dan tepat tentang suatu peristiwa untuk mengedukasi dan memperluas pengetahuan yang biasanya lebih dominan membicarakan kehidupan seseorang atau tokoh yang bisa dijadikan teladan. Kisah-kisah inspiratifnya yang dialami oleh tokoh dalam tulisan tersebut, itulah yang harapannya bisa menjadi pengetahuan baru, bahkan ditiru oleh para pembacanya. 2. Narasi ekspositorik. Ialah jenis tulisan yang memiliki penyampaian runtutan informasi secara detail dan tepat tentang suatu peristiwa atau kisah seseorang. Di sini, penulis menceritakan kisah perjalanan dari mulai kecil hingga sekarang dengan urutan waktu yang runtut, sehingga mampu menonjolkan sisi berbeda dari karangan narasi karena sifatnya yang lebih faktual. Narasi ini disebut juga dengan karangan biografi. Yang ketiga, narasi artistik, yaitu tulisan naratif yang berupaya menyampaikan suatu maksud dan amanat terselubung kepada para pembaca, agar pembaca tampak seolah-olah ikut terlibat dalam cerita tersebut. Jenis teks ini ditandai dengan penggunaan bahasanya yang logis dan sesuai dengan fakta yang ada, tidak memasukkan unsur sugestif, dan lebih bersifat objektif. Yang keempat adalah narasi sugestif. Ialah tulisan naratif yang berupaya untuk memberikan pengetahuan tentang suatu maksud tertentu, mempengaruhi pikiran pembaca agar secara maksimal sepemikiran atau mampu menerima amanat terselubung yang disampaikan. Pada penerapannya, teks narasi sugestif banyak digunakan dalam proyek pembuatan iklan teks untuk menjual produk tertentu. Karena jenis teks ini sangat efektif untuk membuat calon pelanggan tergerak dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Demikianlah sedikit pembahasan tentang kebahasaan teks narasi dan jenis-jenisnya. Terima kasih, nantikan video selanjutnya ya, dan sampai jumpa.